Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, salam sejahtera di dalam Tuhan. Apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan baik dan kita percaya Tuhan selalu memberi yang terbaik untuk kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih, pada hari ini Rabu tanggal 16 September tahun 2020, kita jumpa lagi dalam renungan malam, yang mana renungan malam ini dipandu langsung dari Jemaat Satria Kasih Klasis Makassar Timur, dan tentulah kami menyapa saudara-saudara dengan firman-Nya yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Bapa di sorga, kalau Engkau sudah menjaga kami sepanjang hari ini, itu karena Engkau mencintai kami. Lalu pada malam ini Tuhan, kami juga selalu yakin bahwa kami akan melewati malam ini dengan tenang bersama dengan Kristus Tuhan kami. Tuhan, kami merindukan firman-Mu karena kami tahu jiwa kami haus akan firman-Mu. Biarlah Engkau menolong kami di dalam membaca dan merenungkan agar firman ini sungguh mengambil tempat yang utama dalam hidup kami. Kami akan terus menjadikannya sebagai pedoman melangkah dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan, ini kami yang datang kepadamu hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih, pada saat ini kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Mazmur pasalnya yang ke-31, ayatnya yang ke-24 sampai 25. Kata firman Tuhan begini: Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Demikian firman-Nya yang boleh kita dengarkan pada kesempatan yang berbahagia ini. Haleluya, amin. Tema kita saudara-saudara saat ini adalah kuat dan teguhkanlah hatimu. Tentu ayat yang ke-25 ya, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Saudaraku yang kekasih, ketika kita membaca Mazmur pasal 31 ini secara keseluruhan, hal yang kita saksikan bahwa ini kehidupan pemazmur diperhadapkan dengan situasi yang tidak nyaman. Karena apa? Karena di sini ada sebagian orang yang memperlakukannya dengan tidak baik. Ada musuh-musuh yang akan menghancurkan kehidupan pemazmur. Ada situasi di mana dia merasa kehidupannya tidak berjalan dengan tenang dan baik. Ya, kalau kita mau melihat perjalanan kehidupan pemazmur Daud, memang dari awal pemazmur Daud berhadapan dengan situasi yang tidak menguntungkan. Kenapa saudara-saudara? Karena sedari awal memang kehidupan pemazmur sebagai gembala bukan hal yang mudah. Bahwa dia harus berada di padang belantara, menggembalakan kawanan ternaknya, dan ini berhadapan dengan situasi alam yang kadangkala tidak bersahabat. Atau seringkali juga berhadapan dengan ternak-ternak buas yang akan memangsa, yang akan memakan habis dari hewan peliharaannya, domba misalnya. Jadi situasi ini memang sudah dilihat oleh pemazmur sebagai hal yang berat dalam menjalankan tanggung jawab sebagai seorang gembala. Belum lagi bagaimana kehidupan pemazmur Daud ketika Raja Saul berusaha untuk melenyapkan dia dengan segala cara, ingin memusnahkan, menghancurkan kehidupannya. Jadi memang kalau melihat perjalanan kehidupan pemazmur Daud, dari awal sudah berhadapan dengan begitu banyak tantangan. Namun yang menarik bahwa dalam segala persoalan kehidupan yang dihadapi, pemazmur Daud mengungkapkan begini, bahwa ia melihat Tuhan itu sebagai Allah yang melindungi kehidupannya. Bahkan mengatakan bahwa Tuhan adalah gunung batuku, Tuhan adalah kota bentengku, Tuhan adalah kekuatanku, Tuhan adalah kubu pertahananku. Ini bahasa-bahasa yang mau mengatakan bahwa ia dilindungi,
ia dipelihara, ia disayangi, ia tidak akan dibiarkan tergeletak. Oh, luar biasa saudara-saudara. Ungkapan-ungkapan seperti ini mau menggambarkan bahwa pemazmur sungguh-sungguh menyaksikan bagaimana Tuhan berkarya, bagaimana Tuhan hadir dalam kehidupannya. Karena itu saran dari pemazmur mau mengatakan begini, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kenapa dikatakan seperti itu? Bahwa ketika kehidupan kita dalam keadaan penuh dengan himpitan, penuh dengan tantangan, penuh dengan masalah, sesungguhnya kita harus memiliki hati yang kuat, memiliki kekuatan keteguhan yang besar yang berasal dari Tuhan. Kalau ini tidak ada saudara-saudara, maka kita tidak akan melewati setiap gelombang, setiap riak-riak, setiap kerikil-kerikil dalam kehidupan kita. Tidak mudah kita untuk menghadapinya. Tapi kalau kita seperti kata pemazmur, bahwa kita harus kuat, harus teguh, karena kita berharap pada Tuhan, semua itu bisa dilewati dengan baik. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, karena itu kata kuncinya adalah kita harus percaya pada Tuhan. Percaya pada Tuhan saudara-saudara. Hanya dengan percaya pada Tuhan maka kita akan aman. Hanya dengan percaya pada Tuhan kita akan dilindungi. Hanya dengan percaya pada Tuhan iman kita akan kokoh, iman kita akan kuat. Hanya dengan menyerahkan diri pada Dia, meyakini bahwa Dia bisa berkarya dalam segala hal, kita bisa melewatinya dengan baik. Saya teringat bagian firman Tuhan di mana ketika seorang perempuan yang 12 tahun mengalami sakit pendarahan. Saudara, dia berharap pada Tuhan. Harapannya besar pada Tuhan. Bahkan imannya itu luar biasa. Dia hanya mengatakan, asalku jamah saja jubah Tuhan Yesus, maka dia akan sembuh. Ini kan luar biasa. Besar harapannya pada Tuhan. Besar kerinduannya. Dan dia kuat, dia teguh. Dan ketika Yesus lewat, Yesus tidak tahu bahwa dari sekian banyaknya orang, ada seorang yang menjamah jubahnya, meyakini bahwa dia sembuh. Dan benar bahwa ketika perempuan itu menjamah jubah Yesus, dia memperoleh kesembuhan. Yesus rasakan ada aliran yang keluar dari dalam tubuhnya. Dan itu membuat kesembuhan bagi perempuan ini. Luar biasa bukan? Hanya dengan berharap, hanya dengan memiliki iman yang kuat dan teguh, maka perempuan ini sembuh. Jadi saudara-saudara, ini pembelajaran bagi kita. Di masa pandemik ini, di dalam situasi yang engkau hadapi, dalam pergumulanmu, pergumulan untuk anak-anak kita yang memang sangat berat belajar secara online yang tentu tidak maksimal. Tetapi kita harus tetap berharap pada Dia, kuat menghadapinya, maka semua bisa dilewati dengan baik. Atau mungkin pergumulan kita dengan ekonomi. Kita tahu situasi ekonomi sekarang yang mulai goyang. Beberapa negara sudah mulai mengalami krisis dan sebagainya. Saudara, dengan situasi yang berat seperti ini, kalau kita tidak kuat dan teguh, tidak berharap pada Tuhan, kita bisa hancur. Tetapi hadapilah dengan tenang. Nikmati sesederhana apapun yang kita rasakan dalam hidup kita. Bagaimanapun yang kita nikmati, jalani semuanya dengan baik. Hanya dengan berharap, hanya dengan kuat dan teguh, maka kita akan menyaksikan pertolongan Tuhan yang tidak akan pernah terlambat. Hanya dengan berserah diri kepada Dia, maka kita akan melihat bahwa karyanya yang besar itu akan teguh di dalam kehidupan kita. Karena itu, sahabatku, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita semua sungguh-sungguh melihat bahwa segala pengharapan kita hanya terwujud dalam Tuhan. Mari kuatkan hatimu, mari teguhkan hatimu, pandanglah Dia, Yesus Sang Penyelamat itu akan hadir sebagai kota benteng kita, gunung batu kita, pembela kita, penyelamat yang akan bersama dengan engkau, dengan kita semua di sepanjang kehidupan kita. Haleluya, amin. Marilah kita bersama-sama mengangkat pujian dengan menyanyikan kidung jemaat berserah pada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Berserah
Saudaraku, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Bapa, Engkau adalah pelindung kami. Bapa, Engkau adalah gunung batu, kota benteng kami. Semua kata-kata ini mau memperlihatkan bahwa betapa tenangnya kami ketika Engkau hadir untuk menolong kami dalam pergumulan yang kami rasakan. Dan biarlah Bapa, kami senantiasa kuat dan teguh, berharap hanya kepada Engkau, sehingga apapun masalah kami, pergumulan, tantangan kami, semua kami akan lewati bersama Kristus penyelamat kami. Terima kasih untuk firman yang kami dengarkan. Kehidupan kami selalu kami pertaruhkan dalam cinta kasih Tuhan, karena kami tahu bahwa kasih-Mu tak akan pernah berkesudahan. Berkati kami semua Tuhan, keluarga kami. Berkati setiap pergumulan saudara-saudara kami yang sakit, yang berduka, yang menghadapi masalah ekonomi, yang menghadapi persoalan-persoalan dengan sesama, yang menghadapi banyak himpitan. Topang kami Tuhan, dan biarlah kami selalu berharap, karena pertolongan kami tidak akan pernah terlambat. Pertolongan dari Tuhan akan bersama dengan kami. Bapa, Engkau mengasihi dan memberkati kehidupan jemaat-Mu, kehidupan saudara-saudara kami yang terus setia menyaksikan renungan malam ini. Tuntun kami, arahkan agar kami selalu menyaksikan kebaikan Tuhan. Biarlah hidup kami tenang. Berkati semua pelayanan majelis. Biarlah kami mengerjakannya dengan penuh kasih. Jemaat-Mu boleh bertumbuh dalam iman yang kokoh. Berkati bangsa kami Tuhan, pemerintah kami, negara kami. Berkati semua umat-Mu di muka bumi ini. Biarlah dalam genggaman-Mu Tuhan, Engkau menata kami semua dengan baik, agar kami selalu melihat bahwa sungguh Allah yang kami miliki, Allah yang hebat, yang dahsyat. Kami akan membaringkan tubuh kami malam ini. Semoga kami dapat berbaring dengan tenang dan menerima cinta kasih-Mu, bahkan besok bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Terima kasih ya Roh Kudus, tuntun kami. Ya Bapa, dengarkan doa kami. Kabulkan harapan kami, karena semuanya kami bawa hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara, sahabatku yang baik, yang boleh menyaksikan renungan malam ini. Teruslah nantikan renungan malam ini dalam kehidupanmu. Engkau akan terberkati dengan firman Tuhan yang kita dengarkan. Terima kasih, salam sehat.